بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dan hendaklah kalian semua segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Imran ayat 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya ikhwani ya akhwati fillah, ada sebuah cerita. Di sore menjelang senja, seorang pemuda pulang dari kerjanya, berkesempatan untuk mengurus tanamannya dan sambil memperhatikan anak-anak yang bermain di halamannya. Dikala tangannya yang berlumuran dengan tanah yang kotor, terdengar suara ting ting ting. Mamang tukang bakso. Si tukang bakso dorong lewat. Sambil menyerkah keringatnya, si pemuda itu pun menyetop mamang tukang bakso itu, lalu memesan beberapa mangkuk bakso. Setelah menanyakannya kepada anak-anak yang bermain tadi, siapa yang mau bakso? Mau, jawab mereka serempak. Setelah selesai makan bakso, lalu pemuda itu pun membayarnya. Namun ada satu hal yang mengganjal di hati dan pikirannya. Si tukang bakso itu memisahkan uang yang diterimanya. Yang satu disimpan ke dalam laci, yang satu ke dalam dompet, dan yang satu ke dalam kaleng biasa, kaleng bekas. Dengan rasa penasaran yang tinggi, si pemuda itu pun langsung bertanya, "Mang, kenapa sih uangnya dipisah-pisah? Apa sih tujuannya?" Kemudian, mamang tukang bakso itu pun menjawab, "Saya sudah lama melakukan hal ini. Selama saya menjadi tukang bakso, saya selalu memisahkan uang-uang yang saya terima. Kurang lebih 17 tahun. Kemudian tujuannya sederhana saja, Pak. Saya ingin memisahkan mana yang hak saya dan mana yang hak orang lain. Itu saja." "Maksudnya?" lanjut bertanya si pemuda tersebut. "Iya, Pak, karena agama kita menganjurkan untuk berbagi, saling berbagi. Dan saya membagi ini menjadi 3, yaitu yang pertama, uang yang dimasukkan ke dalam dompet. Artinya itu adalah uang untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga saya. Dan yang kedua, uang dimasukkan ke dalam laci adalah uang untuk orang lain. Itu bukanlah hak saya, itu adalah hak orang lain, di mana uang itu akan disedekahkan atau diinfakkan. Dan yang ketiga, uang yang dimasukkan ke dalam kaleng, yaitu hak untuk cita-cita saya, di mana saya bercita-cita, saya bermimpi, saya mempunyai impian untuk menunaikan, untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji." Kemudian tak sampai di situ, pemuda itu pun bertanya lagi, "Iya, memang bagus ya, Pak. Tapi Pak, bukannya ibadah haji itu diwajibkan untuk orang yang mampu saja, termasuk mampu dalam biaya?" Si tukang bakso pun tersenyum lalu menjawab, "Itulah penyebabnya, Pak. Malu kita bicara tentang mampu atau tidak mampu. Definisi mampu bukanlah bagi mereka yang mempunyai jabatan, Pak. Bukanlah bagi mereka yang mempunyai wewenang. Bukanlah bagi mereka yang mempunyai kekuasaan. Bukanlah bagi mereka yang terlahir dari keluarga berada. Bukanlah untuk Pak Camat. Bukanlah untuk
Bu RW, bukanlah untuk Pak RT, melainkan definisi sejati dari kata mampu, yaitu sebuah definisi yang kita bebas untuk mendefinisikannya. Jika kita mendefinisikan bahwa kita tidak mampu, maka mungkin selamanya kita tidak akan mampu. Namun sebaliknya, jika kita mendefinisikannya bahwa kita mampu, kita layak, kita bisa, insya Allah Allah akan memudahkan jalannya. Allah memberikan jalannya dan mudahkan untuk menggapai impian tersebut. Nah, dari cerita tersebut, ya ikhwani ya akhwati fillah, banyak pesan yang kita dapatkan. Yang pertama, bahwa semua yang kita dapatkan belum tentu menjadi hak kita, belum tentu sepenuhnya hak kita. Ada hak orang lain yang dititipkan kepada kita. Oleh karena itu, sisihkanlah apa yang kita dapatkan untuk berbagi, untuk membantu orang yang membutuhkannya. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, yang mana hal kecil, kebaikan kecil pun akan dilipat gandakan, termasuk sedekah yang tentu sedekah itu memang dianjurkan di agama kita, dianjurkan oleh Tuhan kita. Dan yang kedua yaitu semua manusia pasti punya impian, termasuk saya, termasuk kamu, termasuk kalian semua, termasuk yang ada di sini semua, termasuk yang mendengar ini semua. Pasti kita mempunyai impian, dan salah satu jalan untuk menggapai impian itu adalah rubah pola mindset kita, berubah bahwa kita mampu, bahwa kita layak, berpikirlah positif bahwa kita mampu untuk menggapainya, bahwa kita layak untuk menggapainya, meraihnya. Maka selama insya Allah Allah akan memberikan jalan dan kemudahan untuk menggapainya selagi kita berusaha, berdoa, dan bertawakal. Ingatlah itu kawan-kawan. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.